بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فما زلنا في كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد، وأخذنا باب أو مبحث الثالث من فصل توحيد الربوبية، وذكرنا منهج أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات، وأن منهج أهل السنة في هذا الباب هو إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على ظاهرها وحقيقتها. وذكرنا معنى الظاهر، وأن المقصود بالظاهر هو المعنى يتبادر إلى الذهن أو العقل السليم والفاهم باللغة وحال المتكلم، كما ذكر أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا ذكرنا أقوال سلف الصالح في هذا الباب، منهم قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وكذلك الأوزاعي والإمام سفيان الثوري والليث بن سعد ومالك بن أنس وغيرهم من أهل العلم والسلف الصالح قبل أبي الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. ومن أشهر أقوال أهل العلم هو قول سفيان بن عيينة رحمه الله لما فسر معنى الظاهر فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف وقراءتها تفسيرها. وفي لفظ yang lain Al-Imam Ibn Uyainah rahimahullah menyebutkan kullu ma wasafa Allah bihi nafsah fi kitabih fatafsiruhu tilawatuhu, segala sesuatu yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, maka tafsirnya adalah cara membacanya. Bagaimana kita membaca ayat, itulah makna ayat, diketahui maknanya. Dan akan datang pembahasan tentang kaidah dalam memahami sifat Allah Jalla wa'ala. Bukanlah menjadi konsekuensi ketika memahami makna al-kulli berarti harus memahami kaifiyat. Kita tahu Allah punya tangan, akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana bentuk tangan Allah. Kita tahu Allah Jalla wa'ala memiliki wajah, tapi kita tidak mengetahui bagaimana bentuk wajah Allah. Sebagaimana disebutkan kaidah ma min mawjudin kharijiyyin thabit illa la budda minhu an takuna lahu kaifiyah. Tidaklah sesuatu yang ada di luar pikiran manusia di kehidupan real yang nyata kecuali memiliki kaifiyat. Akan tetapi ilmu kita tidak mengetahui kaifiyat itu, bentuknya bagaimana kita tidak mengetahui. Akan tetapi maknanya kita mengetahui, makna al-kulli. Dan al-makna al-kulli secara umum itu berada pada pikiran manusia, bukan berada di luar pikiran manusia. Wadah. Dan ini sebelum diidhafahkan. Contohnya ketika kita tanya misalnya Abu Ayyub coba tunjukkan wajah. Coba Abu Ayyub tunjukkan wajah. Wajah begitu saja tanpa menyebutkan wajah siapa. Akan tetapi makna wajah ini diketahui kan? Nah, ketika antum misalnya ini wajah, menunjuk wajah kita, ana katakan ana bukan menginginkan wajah manusia, tapi wajah saja. Maka itu berada di pikiran manusia. Itu enggak ada wujudnya di luar pikiran. Wajah, ada enggak wajah begitu saja tanpa diidhafahkan, disandarkan ke wajah siapa? Wajah kucing, wajah monyet, wajah harimau. Ana enggak butuh itu. Ana cuma lafaz wajah. Kita fahami maknanya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Nah, ini yang dikatakan al-qadar al-mushtarak. Dalam memahami nama dan sifat Allah senantiasa fahami al-qadar al-mushtarak dan al-qadar al-mumayyiz. Kadar yang berserikat seluruh lafaz dan kadar yang menjadi membedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Akan datang pembahasannya secara khusus insyaallah.
Baik, kemarin kita sebutkan ucapan salah seorang salaf yang paling jelas menunjukkan bahwa mereka mengetahui nama atau makna secara umum dari sifat Allah. Nah, ini dia ucapan Al-Imam Malik wa Sufyan Ats-Tsauri wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad bin Salamah wa Hammad bin Salamah wa Hamad bin Zaid wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawai. Apa kata mereka? Anna sifatillahi allati wasafa biha nafsah ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور. Allahu Akbar. Lihat ucapan beliau, al-ma'ruf al-masyhur. Berarti mereka memahami makna-makna sifat Allah tapi tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Al-ma'rufu al-masyhur. Lihat, al-ma'ruf yang diketahui dan yang masyhur, tangan-tangan, tapi tidak mengetahui bagaimana bentuk tangan itu. Dan ini bukan kesinambungan yang harus dipaksakan, kan gitu. Sebagaimana kita bilang, anak kemarin beli mobil, tapi apakah ada yang mengetahui di antara kita mobil apa yang anak beli, bagaimana bentuknya? Nggak ada yang tahu. Udah kita sebutkan contohnya kenikmatan yang ada di surga, ya kan? Bahwa di surga memiliki inab, anggur, bidadari, susu, laban, wal asal, madu, sungai, anhar. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? A'dattu li ibadiyas salihin ma la aynu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allahu Akbar. Artinya kalian tidak mengetahui bagaimana kaifiat hakikat dari kenikmatan di surga, tapi kalian tahu maknanya. Itu yang dikatakan al-qadar al-mushtarak. Makanya orang-orang Asy'ariyah menetapkan mizan, timbangan di hari kiamat. Kata mereka, Allah alam bagaimana bentuknya. Kata mereka, Allah alam bagaimana bentuknya. Kenapa enggak kalian katakan pada sifat Allah, wajah Allah ada, tapi Allah alam bagaimana bentuknya? Konsepnya kan sama, perkara gaib. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis bahwa manusia ketika di padang mahsyar ada yang keringatnya menenggelamkannya semata kaki, selutut, ya kan, sebahu, sampai ada yang tenggelam. Sementara di padang mahsyar disebutkan dalam hadis yang lain tidak ada sesuatu yang turun, tidak pula naik. Berarti ini di luar hukum gravitasi. Karena kalau kita pakai hukum gravitasi harusnya air itu apa? Berada pada tempat yang sama, kan gitu, tempat yang rendah. Berarti apa? Di hari kiamat perkara gaib itu tidak berlaku konsekuensi hukum dunia. Ada yang nggak sampai kita jelaskan karena kita nggak tahu perkara gaib itu gimana. Yang kita tahu sekarang ini masalah dunia ini. Sementara alam gaib itu lebih luas dibandingkan alam dunia. Alam para malaikat lebih luas. Itulah iman bil ghaib. Kan gitu. Itulah konsep beriman. Kalau masih pakai akalnya kita pakai untuk beriman kepada yang gaib, berarti belum alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti belum sempurna iman kepada yang gaib ketika masih menggunakan akal untuk mencocokkannya dulu. Enggak masuk akalku ini, kan? Berarti kau belum beriman pada perkara yang gaib. Kalau enggak masuk akalmu. Karena iman yang gaib itu enggak harus masuk akal. Karena akalmu terlalu rendah untuk memahami perkara yang gaib. Nah,
Taib, kemudian manusia Taib, kemarin kita sebutkan juga masalah zahir. Zahir itu terbagi dua, zahir ifradi dan zahir at-tarkib dan siyaq. Zahir secara satu kosakata bisa difahami, dan zahir secara susunannya. Satu misalnya satu rangkaian kalimat, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 26, qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id, dan sungguh orang-orang kafir sebelum itu membuat makar, fa'atallahu bunyanahum, kemudian Allah mendatangi bangunan mereka dari asalnya, dari pondasinya. Maksudnya mendatangi bangunan mereka dari pondasinya, menghancurkan rumah-rumah mereka. Fakharra alaihimus saqf min fawqihim wa atahumul azab min haitsu la yash'urun. Bagaimana kita memahami bahwa yang datang itu maksudnya azab Allah? Konteks dari ayat, susunan dari ayat, siyaknya. Adapun fi qoulihi ta'ala wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, maka yang datang itu adalah Allah Jalla wa Ala dan para malaikat. Karena konteksnya menunjukkan bahwa Allah yang datang, bukan azabnya. Makanya mereka ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah dan ahlul kalam yang didebat itu bagaimana susunan ayat. Bagaimana susunan ayat itu? Maka ini pentingnya apa? Memahami ilmu bahasa Arab, konteksnya, tarkibnya. Udah kita sebutkan kemarin bahwa mukjizat Al-Quran itu bukan hanya sebatas di lafaznya saja, tapi di susunan ayat di dalam Al-Quran. Keindahan Al-Quran itu pada susunannya, grammarnya, siyaknya, lihaknya, sibaknya, dan tarkibnya. Dan sudah kita sebutkan juga bahwa ucapan ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah, diantaranya Al-Ghazali dan As-Sanusi, mereka mengatakan bahwa tidak boleh mengambil nas, yakni dalil, secara zahir, dan ucapan mereka menabrak ucapan para salaf. Sementara salaf mengatakan athbituha amirruha kama ja'at bila kaif, qira'atuha tafsiruha, tilawatuha tafsiruha, ala zahiriha al-ma'ruf al-mashhur. Terus mereka datang mutaakhirin, setelah itu, setelah meninggalnya para salaf, terus kata mereka nggak boleh menetapkan sesuai dengan zahir, harus pakai akal dulu. Berarti akal kalian yang rusak, yang dirusak oleh filsafat. Nah, sementara para salaf tidak sebagaimana yang kalian katakan. Taib, ketika kita sebutkan zahir, kan gitu. Makna zahir itu adalah makna yang langsung terbesit oleh pikiran manusia yang sehat, yang memahami bahasa, yang berbicara. Contohnya masalan, ketika kita sebutkan singa, aku melihat singa, apa yang terbesit di kepala kita? Hewan buas, kan itu. Aku melihat singa, apa artinya? Aku melihat hewan buas. Itu yang terbesit di kepala kita, makna dari singa. Ini akan datang nanti insya Allah permasalahan tentang majaz. Di bahasa Indonesia pun disebutkan ada masalah majaz, ya kan? Ada majaz hiperbola, ada majaz personifikasi. Ini pelajaran SD sebenarnya. Ana masih ingat itu pelajaran SD dulu. Nah, akan datang insya Allah bantahan orang-orang yang mengatakan pada sifat Allah, pada ayat-ayat yang menetapkan sifat Allah ada majaz di situ. Akan datang insyaallah. Baik. Manusia dalam perkara zahir ini, pada nas yang menyebutkan sifat Allah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ahlus sunnah as-salafus salih, ahlul athar. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين هم الذين جعلوا ظاهر نصوص الصفات يليق بجلال الله تعالى على مراد الله ورسوله ولم
Walam yakunu hakadha mumathilina bi sifatil makhluqin. Walam yakunu mumathilina bi sifatil makhluqin wala mu'attilina li sifatillahi ta'ala bal yuthbituna as-sifati bila takyifin wala tamthilin wa bila ta'tilin. Ahlus sunnah wal jamaah ketika kita menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan sifat Allah, contohnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas, yang kita fahami adalah tangan itu tangan, tapi tidak menjadi konsekuensi dari mengetahui makna tangan itu mengetahui bentuk dari tangan itu. Maka yang zahir bagi kita adalah sesuatu yang layak bagi Allah Jalla wa'ala. Artinya Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk, kan gitu. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah inginkan. Dan mereka tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tidak juga menolak sifat Allah. Bahkan mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa membagaimanakannya atau membayangkan bentuknya, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa menolaknya. Ini manhaj atau kelompok yang pertama dari makna zahir. Jadi ketika kita sebutkan wa yada'ul jabbar qadamahu 'ala an-nar, dan Allah Jalla wa ala meletakkan kakinya ke dalam api neraka, yang kita fahami adalah kaki Allah Jalla wa ala yang layak bagi Allah, yang tidak sama dengan makhluk. Dan kaki itu ada tapi kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Ini Ahlus Sunnah. Bahwa Allah Jalla wa ala memiliki kaki sebagaimana Allah kabarkan dalam hadis. Kemudian yang kedua, al-mumatsilah al-musyabbihah, orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Humul ladina ja'alu zahir nusus as-sifati mithla kayfiyat sifat al-makhluq, bal qalu anna yadallahi كيد الإنسان ولا شك في كفر من قال أو ولا شك في كفر من مثل صفات الله بصفات المخلوق. Yang kedua tadi, orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, bahkan kata mereka Allah punya tangan itu sebagaimana tangan manusia. Lihat, katanya tangan Allah itu seperti tangan manusia. Atau ketika kita menyebutkan Allah punya tangan, jangan terbesit di dalam pikiran kita tangan Allah itu sebagaimana tangan manusia, pakai tulang kan gitu, kulit, ada bulunya. Nggak boleh kita bayangkan demikian. Tapi kita memahami maknanya tangan, udah sampai di situ. Jelas. Jadi ini bukan sesuatu yang saling berkesinambungan, yakni bukan sesuatu yang mengharuskan mengetahui makna, harus mengetahui kaifiyah. Ini dia penyimpangan ahlul bid'ah dari kalangan mu'attilah. Kata mereka mengetahui makna kulli secara umum, harus mengetahui kaifiyah. Ini mereka yang apa? Merbulutnya mereka, kecampur sama mereka. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan tidak menjadi konsekuensi. Mengetahui makna secara umum, harus mengetahui bentuk dan bagaimananya. Udah kita sebutkan contohnya kenikmatan yang ada di surga, kita tahu makna bidadari, tapi nggak bisa kita bayangkan. Kata Nabi yang bilang hadis qudsi bahwa Allah mengatakan, aku siapkan surga bagi hambaku yang saleh, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati. Tuh. Tapi faham nggak kita makna bidadari? Siapa yang nggak faham bidadari, kan gitu? Perempuan cantik, tapi bagaimana kecantikannya Allahu a'lam. Wadah. Baik.
Dan hukum menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk jelas kekufuran, dan ini kesyirikan. Syirik fi al-asma'i was sifat. Kemudian yang ketiga, al-mu'attilah an-nufah. Orang-orang yang menolak sifat Allah. Orang-orang yang menolak sifat Allah ini menjadi terpecah lagi. Baik. Kita baca, humul ladzina attalu zahira nusus sifati anil ma'na as-sahih al-la'iq billahi ta'ala imma bit-ta'til as-sarih aw bit-tahrif aw ma yusammuna bit-ta'wil aw bit-tafwid. Yani 3 kelompok orang yang menolak sifat Allah ini. Yang pertama, orang yang mengatakan secara jelas, aku menolak Allah punya tangan. Nah, ini lebih jelas kekafiran. Kan gitu. Aku menolak ayat di surah yang menyebutkan Allah punya tangan. Ini contohnya. Ada seseorang mengatakan kan gitu. Dia menolak apa? Allah punya tangan. Dia menolak Allah istiwa. Ini kafir. Takdzibun lil Quran. Membantah Al-Quran kekufuran, menolak Al-Quran kekufuran. Ini yang pertama, ini yang paling tingginya ini, yang paling betengnya ini. Yang kedua, at-tahrif. Ini yang banyak dilakukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. At-tahrif ini sudah kita sebutkan di kitab-kitab yang sebelumnya. Memalingkan makna yang benar kepada makna yang salah, kan itu, atau menafsirkan dengan makna yang salah, yang tidak sesuai dengan susunan bahasa Arab. Contohnya Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran ayat yang kita sebutkan tadi, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Kata mereka, tangan di sini bukan tangan tapi kekuatan. Ini yang dikatakan tahrif. Kita tanyalah sama orang tuh, apakah Allah nggak mampu membilang bahkan Allah memiliki kekuatan? Mampu Allah kan, tapi kenapa Allah katakan Allah memiliki tangan? Karena yang Allah inginkan adalah Allah punya tangan. Kenapa lah mengepal kamu tafsirkan tangan menjadi kekuatan? Nah, ini yang dikatakan ahlu ta'wil. Makanya sebagian ulama tidak langsung mengkafirkan mereka karena ada syubhat. Mereka ingin mensucikan Allah. Mereka nggak mau Allah sama dengan makhluk, tapi cara mereka salah. Kan gitu. Walaupun manusia pun, makhluk pun memiliki kekuatan, kudrah. Kalian katakan kekuatan, berarti manusia pun punya kekuatannya. Kalau kata orang tuh kekuatan manusia tidak sama kekuatan Allah, kenapa tidak kalian katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia atau tangan makhluk? Kan konsepnya sama. Ini ahlu ta'til atau ahlu ta'wil. Kemudian yang ketiga, ini ahlu tafwid. Ini yang paling syubhat dari yang ketiga ini. Kata mereka, kita menetapkan lafaznya, yakni kita tetapkan Allah punya tangan, gitu. Tapi apa makna tangan? Allahu a'lam. Kata mereka, apa makna tangan? Allahu a'lam. Jangan tanya, hanya Allah yang tahu. Bal yadahu mabsutatan, artinya Allahu a'lam. Enggak tahu kita apa yang dimaksud dengan tangan di situ. Enggak ada yang tahu maknanya. Dan mereka menuduh para salaf, manhaj para salaf dalam nama-nama dan sifat Allah adalah tafwid. Ini di antara mazhab Asy'ariyah ada dua, ahlu ta'wil dan ahlu tafwid. Makanya berkata sahib Jawharul At-Tauhid Al-Baijuri, penulis kitab Jawharut At-Tauhid, ini kitab Asy'ariyah yang sering dibaca-baca di pondok-pondok. Apa katanya? Fa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Fa kullu nassin awhama tashbiha. Semua nas yang menetapkan sifat Allah, menyebutkan sifat Allah
dianggap menyamakan Allah dengan makhluknya, awilhu, takwillah, au fawwidhu, warum tanziha, atau tafwid, katakan Allahu a'lam apa maknanya. Dan klaim itu sebagai bentuk mensucikan, warum tanziha. Akan datang pembahasannya tentang bantahan kepada ahlu tafwid. Jadi jelas ada 3 orang-orang yang menolak sifat Allah. Yang pertama ta'til sharih, mengatakan aku enggak mengimani akan adanya tangan. Misalnya orang lah, sebagian ulama ketika menyebutkan contoh yang enggak baik, jangan kita bilang kita. Ini disebutkan dalam hadis. Nah, sebutkan dalam hadis ketika sahabat yang meriwayatkan kisah kafirnya Abu Talib. Kan itu. Naam. Tapi huwa maksudnya dia, jangan kita bilang kita. Ada contoh yang disebutkan dalam hadis, lupa hadisnya. Ini yang pertama. Misalnya ada orang mengatakan bahwa dia apa? Mengkufuri atau enggak percaya akan Allah punya tangan. Nah, ini kafir jelas. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan bukan tangan tapi kekuatan. Ini dikatakan takwil. Kemudian ketiga, iya kita tetapkan tangan, tapi apa makna tangan? Allahu a'lam. Semuanya apa? Menolak sebenarnya. Kalian bertiga sebenarnya tidak beriman Allah punya tangan, cuma caranya saja yang beda-beda. Ada yang langsung kan gitu to the point, dia bilang aku nggak percaya Allah punya tangan. Yang satu katanya kekuatan, tapi apa punya tangan? Enggaknya sebenarnya punya tangan tapi kekuatan. Yang satu lagi kita tetapkan punya tangan, tapi apa makna tangan? Allahu a'lam. Berarti tidak punya tangan. Naam. Qala al-muallif laqad i'tarada al-mutaakhirun min ahli al-kalam manhaj as-salafi fi itsbat an-nusus ala zahiriha. Sungguh orang-orang mutaakhir, yakni dari kalangan ahlul kalam, mengingkari manhaj para salaf dalam menetapkan sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Walaqad fassala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala qala, dan Ibnu Taimiyah, al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah sangat menjelaskan di kitab beliau, kitab Tadmuriyah. Ini di antara kitab yang sangat bagus dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Jalla wa Ala. Sebagian orang mengatakan kitab ini susah, ini itu segala macam. Itu yang belajar di kampus-kampus dan di markis-markis. Walaupun sebenarnya ini pelajaran S3-nya nih di Saudi, maksudnya kitab Tadmuriyah. Tapi bukanlah sesuatu yang susah. Bukan sesuatu yang susah. Kenapa kita susah membaca? Ini yang mengatakan susah bukan orang Indonesia, orang Arab. Mereka pakai apa? Karena mereka tidak paham mustalahnya, istilah yang digunakan dalam kitab itu. Macam kita lah. Kita baca kitab kedokteran walaupun pakai bahasa Indonesia, paham enggak kita? Apa maknanya enggak tahu gitu kan gitu. Istilah yang digunakan itu memang susah. Ada ilmu kalam, ada ilmu mantik di situ. Nah, dan mempelajari ilmu mantik, apa hukumnya? Ilmu mantik terbagi menjadi dua. Ada ilmu mantik yang masih bercampur dengan ilmu filsafat. Ini diharamkan. Ada ilmu mantik yang masih bercampur dengan ilmu filsafat. Ini yang merusak akidah. Sebagaimana yang ditulis para usuliyin atau filosofiyin, falsafiyin di antara Al-Ghazali dan seterusnya. Ini rusak. Kenapa? Dia membangun ilmu mantik ini dari pemahaman filsafat. Karena memang ilmu mantik ini lahir dari ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat yang mencetuskan di antara Aristoteles, orang Yunani. Yunani apa agamanya? Yang mempercayai dewa-dewa kan gitu. Nah, tahap apa ada dulu dewa-dewa Yunani. Nah, wadah. Kemudian jenis yang kedua dari ilmu mantik al-mujarrad an ilmi al-falsafah.
ilmu mantik yang udah dicuci, dibersihkan, yang dikeluarkan apa? Virus-virus filsafat ini. Ini apa hukumnya yang ini? Ini bisa jadi mubah dan mustahab. Bisa jadi mubah, yakni boleh, dan mustahab bisa jadi. Kenapa? Ini memudahkan kita untuk mempelajari ilmu alat. Di antaranya ilmu usul fikih, ilmu bahasa, ilmu balaghah, ilmu tafsir. Wadah. Dan memang ini pelajaran orang-orang mutakhassisin, bukan orang-orang awam tentunya, kan gitu. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-qa'idatu ats-tsalitsah. Kaidah yang ketiga dari kitab Tadmuriyah. Ini ana nukilkan dari kitab Tadmuriyah. Idza qala al-qa'il, apabila seseorang berkata zahirun nusus muradun atau zahiruha laysa bimuradin, fa innahu yuqal lafdhu zahir fihi ijmalun wa ishtirak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada seseorang yang mengatakan zahir dari dalil yang menetapkan sifat Allah itulah yang dimaksud, yang diinginkan, atau zahirnya bukan diinginkan, maka dikatakan kepadanya lafaz dari zahir ini terdapat makna yang masih ambigu, masih multi tafsir. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna zahiraha at-tamthil ay at-tamthil bi sifatil makhluqin أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد الظاهر اللفظ. طيب. Orang yang pertama, ketika kita sebutkan misalnya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas, kan kita katakan bahwa wajibnya kita menetapkan sesuai dengan zahir. Qira'atuha tafsiruha, tafsirnya adalah Allah memiliki kedua tangan. Tapi kalau yang zahir bagi dia adalah sifat makhluk, ini bukan zahir. Jelas? Karena tadi zahir itu apa? Makna yang langsung terbesit di pikiran manusia yang sehat akalnya dan memahami bahasa. Kalau yang disebutkan misalnya tangan Allah terbentang luas, kemudian ada orang berpikir, oh berarti tangan Allah macam tangan manusia lah ini, terbentang luas. Bagi kau itu bukan zahir, karena kau salah dalam memahami zahir, bukan dalilnya yang salah, otakmu yang salah dalam memahami dalil. Karena yang kau bayangkan adalah tangan Allah, itu bukan zahirnya. Jelas? Makanya berkata Nu'aim bin Hammad, walaysa ma athbata Allahu li nafsihi wala rasuluhu tashbihan, bukanlah apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dari sifat-sifatnya adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, kan gitu. Menetapkan sifat Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Jelas? Dan Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran bukan mau menyamakan dirinya dengan makhluknya. Yang salah adalah pemahamanmu terhadap zahir. Karena yang zahir yang terbesit di pikiranmu adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini salah. Zahir bagimu itu salah karena kau menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan zahir kita katakan itu. Jelas?
Berarti ketika disebutkan sifat Allah, yang terbesit langsung di dalam pikirannya apa? Sifat manusia, kan gitu. Berarti bagi dia, orang yang kayak gini itu bukan zahir. Karena apa? Dia yang salah, kan gitu. Memahami sifat Allah menyamakan dengan makhluknya, bukan kayak gitu konsepnya. Baik. Qala walladzina yaj'aluna zahiraha dzalik. Yani orang-orang yang menjadikan zahir dari dalil yang menetapkan sifat Allah sebagai tamtsil, yani menyamakan Allah dengan makhluknya, yaghlituna min wajhain, itu salah dua kali. Ini yang dikatakan udah jatuh ketimpa tangga. Taratan yaj'aluna al-ma'na al-fasid zahir al-lafz, taratan yaj'aluna al-ma'na al-fasid zahir al-lafz hatta yaj'aluhu muhtajan ila ta'wilin yukhalifu adh-dhahir wa la yakunu kadzalik. Nah, ini yang pertama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kita ambil contoh biar mudah, orang-orang Asy'ariyah. Ketika kita sebutkan ayat yang menyebutkan Allah istiwa, meninggi di atas arsy-Nya, thumma istawa 'alal arsy, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ada ayat yang banyak menyebutkan Allah tinggi di atas arsy. Apa yang menjadi zahir bagi orang-orang Asy'ariyah? Oh, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah menempel di atas arsy. Kalau arsy-nya hilang, Allah jatuh. Seperti yang dikatakan Ghazali dan yang lain. Berarti yang zahir bagi dia, tingginya Allah di atas arsy sama dengan tingginya manusia di atas kursi. Kalau kursinya ditarik, jatuh. Untuk menolak pemahaman ini yang tasbih, menyamakan ini, mereka berusaha menafsirkan istiwa dengan menguasai. Supaya apa? Supaya tidak seperti makhluk. Nah, ini kan pemahaman mereka, kan itu. Kalau kita bilang menguasai pula, lebih tidak mirip dengan manusia, kan gitu. Maksudnya konsepnya itu beda dengan istiwa, menguasai. Karena Allah menguasai. Tapi kita katakan pun, bukankah manusia menguasai? Berarti pun kamu tidaknya bisa lepas dari menyamakan Allah dari makhluknya, kan gitu. Suka kau tolaklah semua sifat Allah, bilang tidak ada. Karena manusia punya sifat, paling tidak sifat ada, sifat wujud. Naam, adzan, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Tadmuriyah, ketika seseorang mengatakan zahir dari dalil yang menyebutkan sifat Allah, apakah itu yang dimaksud atau bukan itu yang dimaksud? Maka kita tanya, bagaimana pemahamanmu tentang zahir? Apakah yang kau maksud dengan zahir adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Ini yang kau maksud dengan zahir? Kan gitu. Kalau ini yang kau maksud dengan zahir, maka itu bukan zahir. Tapi bukan begitu konsep salaf dalam memahami sifat Allah. Karena para salaf ketika mengatakan zahir, bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Pemahamanmu yang salah terhadap zahir. Yang pertama kali terbesit di pikirannya adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan dia salah dua kali, kan gitu. Yang pertama, kita katakan bahwa apakah mungkin, apa hukum menyamakan sifat Allah dengan makhluk? Sudah kita sebutkan tadi, Abu Ayyub. Apa hukum menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya? Tashbih atau tamtsil, apa hukumnya? Kafir, kan? Apakah mungkin Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan sifat-sifatnya dan hamba-hambanya membaca, berarti mengajarkan hambanya kekufuran? Iya, kan? Itu konsekuensinya berarti. Karena ketika kita membaca Al-Quran, ketika membaca hadis Nabi mengajarkan hadisnya, kalaulah yang dimaksud dengan zahir langsung terbesit adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, yang ini kekufuran, berarti Allah dan Rasulnya mengajarkan kekufuran. Mungkinkah ini dalam syariat? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Jalla wa'ala mengajarkan kekufuran, mustahil. Dan apakah mungkin para a'immah, Imam Ahmad, Syafi'i, Sufyanain, Ats-Tsauri, Auza'i, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi,
Al-Imam Malik Ibn Anas, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah, ratusan, ribuan yang menetapkan sifat Allah secara zahir. Apakah mungkin semua mereka di atas kekufuran? Wah, ini konsekuensinya berat ini. Kan itu. Bahkan mengatakan zahir dari nas adalah kekufuran, ini adalah ucapan yang mengandung kekufuran. Sebagaimana disebutkan Al-Ghazali dan Sanusi, bahwa mengambil zahir dari nas adalah kekufuran. Ini kata mereka. Kenapa? Karena yang terbesit pertama kali di benak mereka ketika menyebutkan sifat Allah adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan menyamakan Allah dengan makhluknya adalah kekufuran. Nah, dan ini mereka apa? Ingin mereka bersihkan. Nggak boleh kita tetapkan secara zahir, karena nanti kita samakan Allah dengan makhluknya. Kita buatlah tafsir yang lain, yang jauh, sesuai dengan akal mereka. Makanya kata mereka, contohnya istiwa, menguasai, istaula, istilah. Karena menguasai, bagi mereka itu tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau istiwa, Allah meninggi di atas arsy-Nya, arsy-Nya ditarik, Allah jatuh. Dari mana lo dapat kamu ini, kan gitu? Min aina lakum hadza? Sementara Allah Jalla wa Ala tinggi di atas seluruh makhluk, bahkan sebelum menciptakan arsy, dan Allah tidak membutuhkan arsy. Allah ghaniyun 'anil alamin. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyun 'anil alamin. Kan itu. Allah ghaniyun 'anil alamin, seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Allah tidak membutuhkan seluruh makhluk, bahkan arsy-Nya. Bukanlah berarti ketika arsy itu tidak ada Allah jatuh sebagaimana yang kalian katakan. Taib. Wa taratan yarudduna al-ma'na al-haqq alladhi huwa zahir al-lafz li'tiqadihim annahu batil. Dan kadang-kadang mereka menolak makna yang hak, yang benar itu tadi, bahwa Allah istiwa di atas arsy yang tidak sama dengan istiwa makhluk. Kan harusnya itu yang dia yakini. Tapi karena dia meyakini bahwa istiwa konsekuensinya yang di bawahnya ketika ditarik, maka yang di atas dari yang diistiwa itu adalah membutuhkan, kan itu jatuh. Maka kita tolak, kata mereka. Kenapa? Keyakinanmu yang menyimpang, keyakinanmu yang salah. Kemudian salamatu manhaj al-sunnah fi itsbatihim min asy-syawa'ib asy-syaitaniyah wa hiya at-tahrif wat-ta'wil at-ta'til at-tafwid at-takyif at-tamtsil ma'a bayan kullin minhu. Akan datang insyaallah secara rinci penjelasan tentang apa makna tahrif, apa makna ta'wil, apa makna ta'til, apa makna tafwid, apa makna takyif dan tamtsil. Jadi memang lafaz-lafaz ini harusnya kita hafal mati maknanya. Kan itu, khususnya kita yang ngaji, kita hafal mati maknanya. Tahrif apa maknanya, kemudian ta'wil, kemudian ta'til, kemudian tafwid. Maksudnya ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillah. Nah, ada pertanyaan? Fi soal? Subhanallah, kitab Tadmuriyah, kitabnya tipis tapi memang satu halaman satu kajian gitu, maksudnya setengah halaman malah. Dan ilmu mantik adalah ilmu akal, seperti mengetahui yang utuh lebih besar daripada sebagian, kan gitu kan? Ini kan konsep akal kan, sesuatu yang utuh lebih besar dibandingkan yang sebagian. Annal kull akbar minal juz'. Ini konsep akal. Kemudian an-naqidan la yajtami'ani wa la yartafi'an. Dua perkara yang kontradiksi tidak akan mungkin bersatu pada waktu yang sama, tidak juga mungkin terangkat keduanya pada waktu yang sama. Contohnya apa? As-sukun wal harakah, diam dan bergerak.
Ini kan dua perkara yang kontradiksi kan? Diam, bergerak. Mungkinkah misalnya kipas angin bisa diam dan bergerak pada waktu yang sama? Coba bayangkan kipas angin diam dan bergerak pada waktu yang sama. Nggak bisa. Itu diketahui manusia kan gitu. Cuma akan nanti datang pembahasan insyaallah pada sifat Allah. Itu dia apa? Ilmu mantik dan hubungan antara ilmu mantik dan ilmu filsafat. Makanya kitab Tadmuriyah itu ada ke situ, khususnya di kaidah yang ketujuh, membahas tentang ilmu mantik. Karena kenapa kita mempelajari ilmu mantik khususnya dalam akidah? Sunnatullah bi iradatillahi al-kauniyah. Karena memang mereka ahlul bidah ini yang bikin acok. Orang yang memasukkan kan gitu. Macam mana membantahnya? Ya harus kita pahami apa yang mereka maksud. Nah, karena kalau nggak kita paham istilah yang mereka gunakan, macam mana mau kita bantah? Karena kalau pakai dalil mereka tidak percaya, macam ateis jadinya pada bab ini kan gitu. Orang ateis kan gitu, mau itu datangkan Al-Quran, Sunnah, aku tidak beriman katanya, mau itu bilang. Aku tidak beriman sebenarnya ada Nabi, ada Rasul, katanya mau kita bilang, mau kita datangkan ayat, tidak mampan. Macam mana caranya? Kita gunakan apa yang dia gunakan, perkara yang ittifaq, mahal ittifaq. Titik temunya kita cari dulu. Dari situ nanti bisa apa? Menghasilkan sesuatu yang mengharuskan dia, kan itu. Kalau engkau sepakat A, konsekuensinya akan B, harusnya engkau percaya pada B, kan gitu. Kalau enggak, engkau akan kontradiksi juga pada pendalilan. Karena kalau kita datangkan Al-Quran, Sunnah, tidak mampan. Nah, ada pertanyaan? Tadi kita sebutkan ada tiga kelompok kan gitu pada makna zahir. Yang pertama siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, menetapkan sesuai dengan zahir tanpa mentamtsil, yakni tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan tanpa mentakif, yakni enggak membayangkannya atau tidak bertanya bagaimana, dan tanpa mentahrif, yakni enggak boleh kita bilang tangan pada ayat bal yadahu mabsutatan maksudnya kekuatan, dan tanpa mentaktil, yakni menolaknya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bentuk dari sifat Allah tidak sama dengan bentuk sifat makhluk. Konsekuensi sifat Allah tidak sama dengan konsekuensi sifat makhluk. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, kemudian yang kedua siapa? Abu Muhammad? Nah, al-musyabbihah atau al-mumatsilah, orang yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Kata mereka Allah punya tangan, disebutkan dalam ayat kan gitu, oh tangan Allah macam tangan manusia ini. Dan itu sebagian firqah Syiah Al-Hashimiyah, Hisham ibn al-Hakam. Dan ini kufur sebagian Syiah dan sebagian Sufiyah juga. Ini hukumnya kafir orang yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia. Nah, dan ini kesyirikan. Kemudian yang ketiga, baik Rimah. Nah, orang yang menolak sifat Allah, dan mereka ini memiliki trik kan gitu. Ada tiga cara atau tiga kelompok orang yang menolak ini. Yang pertama, orang yang mengatakan aku menolak Allah punya tangan. Nah, menolak secara gamblang kan gitu, to the point, secara jelas, secara sharih. Misalnya dia menolak Allah punya tangan, apa hukumnya? Kafir. Kemudian yang kedua, ahlut tahrif, orang yang mentahrif kan gitu. Apa katanya tangan pada ayat bayadahu mabsutatan, katanya kekuatan. Tapi apakah Allah punya tangan? Hendaknya punya tangan juga kan ya, cuma makna tangan di situ kekuatan kata. Kemudian yang ketiga, Abah Rashid. Nah, menetapkan lafaz tapi menolak
menolak makna. Menolak makna. Semuanya sebenarnya menolak bahwa Allah punya tangan. Cuma yang pertama langsung digasnya kan gitu, yang kedua pakai cara diputar balikkannya, tangan katanya kekuatan, kemudian yang ketiga ini lebih apa, malu-malu. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang-orang tafwid ini ahli tajhil. Berarti konsekuensinya kamu bilanglah Nabi enggak faham makna bal yadahu mabsutatan. Kau bilanglah berarti konsekuensinya kan gitu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat tidak memahami apa? Tidak memahami apa yang mereka baca. Nah, baru datang nanti orang-orang filsafat dengan kaidah akal mereka menafsirkan makna tangan. Makanya kontradiksi mereka, akan datang pembahasan dan bantahannya orang-orang tauhid ini. Kata mereka jangan tafsirkan tangan, Allah alam, bilang Allah alam. Tapi dia pun ditafsirkannya tangan katanya kekuatan. Orang lain tidak boleh menafsirkan secara zahir, dia boleh. Nah, betul. Itu kadang waktu spontan kita dengar ayat itu tiba-tiba muncul. Nah, ahsan. Menghilangkannya dengan itu, dengan cukup mengimani bahwa Allah melakukan perbuatan itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Dan bumi dan langit itu apa? Ada pada genggaman Allah pada hari kiamat. Nah, bagaimana kalau terbesit di dalam pikiran kita? Ta'awudz, na'udzubillah, kan gitu. Makanya disebutkan dalam hadis, tidaklah seseorang pasti didatangi syubhat dari syaitan. Bayangkan, pikirkan bagaimana Allah sampai misalnya bilang di dalam hatimu, siapa yang menciptakan Allah? Nah, akan ada disebutkan nanti insyaallah. Anda sebutkan juga di sini tentang orang-orang yang datang kepadanya was-was tentang masalah tashbih. Naam, laqad arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya biwaswasi syaitan fil khawd wal ghaus an ala kayfiyati dzati Allah wa sifatihi ila ad-dawa' an-nafi' والجواب السريع لمن صادف أو وجد في نفسه شيئا من جنس ذلك القول والسؤال. Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan solusinya bagi orang yang datang syaitan. Itu waswas syaitan itu. Ketika membayangkan sifat Allah dengan makhluk kan gitu. Kita enggak pengen tapi muncul otomatis, kayak mana itu datang dari syaitan. Kata Nabi alaihi wasallam. Wal ahadits an-nabawiyyah fi dzalika katsirah. ومنها أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال. Tidaklah manusia yatasaalun, senantiasa saling bertanya, maksudnya membayangkan kan gitu, sampai dikatakan kepadanya hadza khalqullah, hadza khalaqallahul khalq, faman khalaqallah, yani Allah menciptakan makhluk, kemudian siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada min dzalika syai'an, siapa yang mendapatkan sesuatu dari syubhat di dalam hatinya tentang masalah akidah, termasuk diantaranya masalah menyamakan Allah dengan makhluk, falyaqul amantu billah. Naam, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga. Ya'ti syaitan ahadukum, lihat, sesungguhnya syaitan mendatangi kalian, fayaqulu man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, hatta yaqulu man khalaqa rabbak, sampai dia berkata di dalam hati manusia, siapa yang menciptakan Rabbmu? Fa idza balaghahu, kalau udah sampai pada tingkat itu, falyasta'idz billah wal yantabih wal yantahi, hendaklah dia berta'awudz, na'udzubillah. Sebagian lagi membacakan qul amantu billahi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi terbesitnya itu sesuatu yang lumrah, akan tapi jangan diiyakan. Terbesitnya itu mungkin bisikan hati kan, itu nggak bisa kita tolak gitu. Maksudnya nggak bisa kita buat hati kita yang terbesit muncul tanpa kita inginkan. Nah, apa solusinya? Kita bilang laisa kamitslihi syai'.
Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu yang sama dengan Allah. Nah, makanya ahlu ta'til itu juga diantara apa? Syubhat syaitan, syubhat syaitan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan solusi untuk orang yang ditimpa perasaan itu. Dan bukanlah kita mengatakan tadi kan gitu, Allah tidak sama dengan makhluknya, berarti kita menolak sifat itu. Itulah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak, kadar yang secara umum. Karena kalau kita bilang Allah tidak punya tangan, kafir kita. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Allah punya tangan, tapi Allah tidak jelaskan bagaimana tangan Allah, dan Nabi pun tidak tahu bagaimana tangan Allah, makhluk pun tidak mengetahui bagaimana tangan Allah. Dan bukanlah konsekuensi mengetahui makna secara umum harus mengetahui kaifiatnya. Sebagaimana anak katakan misalnya, kemarin anak baru beli mobil contohnya, tapi apakah ada di antara kita yang tahu bagaimana mobil yang anak beli? Bisa saja tak pernah terbesit oleh antum, kan gitu. Bentuknya itu ada, tapi gimana ilmu kita yang hilang gitu. Sabar, nanti di akhirat kita akan melihat wajah Allah. Makanya kata para ulama di antara Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka orang yang menolak ru'yah, oh ya ini Allah tidak dilihat, maka mereka terancam tidak mendapatkan kenikmatan itu. Karena kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah di surga. Dan azab terbesar adalah terhalangnya seseorang dari melihat Allah. Subhanallah. Sebagaimana kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah, maka azab yang terbesar adalah terhalangnya seseorang dari melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Naam. Nah, ada lagi, satu lagi, fadhal. Nah, pertanyaan yang Masya Allah bagus kan itu, karena bisa jadi seorang merasakan itu. Nah, bagaimana Ustaz mereka memalingkan ini, tapi mereka berkata mereka sebenarnya berniat untuk mensucikan Allah dari itu. Ini kan kalau kita pahami secara awam, keluar dari kaidah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat, ini sesuatu yang melenceng. Tapi bagaimana mereka menyatakan bahwa ini sebenarnya niat mereka itu mensucikan Allah ini dengan keyakinan ini. Itu gimana itu Ustaz? Gimana apa ya maksudnya? Tidaklah mereka semua, udah Nabi bilang tadi, tujuan mereka adalah mensucikan Allah. Sebagaimana yang dikatakan sahabat Jauharut Tauhid. Jauharut Tauhid di antara kitab Asy'ariyah yang mereka pelajari sekarang. Makanya fakullu nassin awhama tashbihan awilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Itu tanzih, syubhatut tanzih. Mereka ingin mensucikan Allah dan tidak menyamakan Allah dengan manusia, dengan makhluk, tapi caranya salah. Caranya salah, bukan dengan menolak sifat itu, tapi mengatakan Allah punya sifat tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, ini baru mensucikan. Makanya kalau dipikir-pikir macam tipisnya bedanya kan gitu, tapi hakikatnya jauh berbeda. Maka kita meyakini Allah punya tangan, kan gitu, Allah punya tangan, tapi macam mana tangan itu Allah alam. Kalau mereka yakini Allah tidak ada tangannya. Mereka yakini Allah tidak punya tangan. Kalau kita yakini Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, akan datang nanti syubhat mereka, karena kalau Allah punya tangan berarti konsekuensinya jisim, atau organ. Akan datang pembahasan insyaallah. Sebagaimana kaidah konsekuensi sifat Allah tidak sama dengan konsekuensi sifat makhluk. Manusia yang ketika punya tangan harus berorgan, sementara Allah tidak menjadi konsekuensinya. Udah kau tengok rupanya zat Allah sehingga kau bilang harus macam organ manusia?
Itu kan konsekuensinya yang kau pakai. Konsep manusia dengan sifatnya, kalau punya tangan harus ada organ. Ini dia udhu atau jisim, fisik. Sementara zat Allah sudah kau lihat rupanya, makanya kau bilang kau samakan dengan manusia, kan gitu. Inilah yang nggak boleh tuh. Kita fahami Allah punya sifat tangan, macam mana tangan itu, Allahu a'lam. Udah sampai di situ. Kalau kita korek lagi begini begitu, udahlah jatuhlah kita pada tasbih. Nah, makanya al-qadar al-mushtarak, makna secara umum. Jangan kita tolak. Kalau kita tolak sifat Allah udah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.